Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di minggu ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang instalasi listrik rumah tangga. Nah, kalian sudah lekat banget dong dengan yang namanya listrik. Apalagi dalam kehidupan kalian pasti membutuhkan yang namanya listrik. Nah, tapi kalian tahu nggak sih, listrik itu asalnya dari mana? Terus jenisnya apa aja? Nah, di sini kita akan mempelajari itu. Sebelumnya, coba kalian kalau tidak ada listrik rasanya bagaimana? Bisa nyalain lampu kah? Atau bisa mencas handphone misalnya? Atau bisa nonton TV? Tentu tidak bisa ya. Jadi kita sangat memerlukan listrik. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya listrik itu apa sih? Jadi, listrik adalah daya atau energi yang timbul dari pergesekan antara proton dan elektron di antara dua benda yang berbeda, ataupun timbul akibat adanya fenomena fisika. Baiklah, kita masuk ke jenis-jenis listrik. Berdasarkan ilmu fisikanya, listrik itu terbagi menjadi dua. Ada yang statis dan ada yang dinamis. Nah, yang statis ini tadi kita sudah sempat bahas sedikit di pengertian listrik. Statis ini adalah energi listrik yang berasal dari pergesekan antara dua benda yang memiliki muatan listrik. Nah, muatan listrik itu apa sih? Ya, muatan listrik itu adalah elektron dan proton. Nah, listrik statis ini bersifat sementara. Mengapa sementara? Karena aliran listrik ini tidak mengalir secara terus-menerus, berbeda dengan listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini merupakan listrik yang dapat bergerak. Jadi dia dapat mengalir secara terus-menerus. Berbeda tadi dengan listrik statis yang hanya sementara. Nah, sedangkan berdasarkan jenis alirannya, listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama listrik AC, yang kedua listrik DC. Yang listrik AC adalah listrik yang arus listriknya bolak-balik. Contohnya di sini adalah listrik PLN. Nah, sedangkan DC adalah listrik yang mengalir dari satu arah saja. Nah, itulah jenis-jenis dari listrik. Banyak ya ternyata. Nah, sekarang kita cari tahu yuk, dari mana sih asalnya listrik? Nah, listrik itu berasal dari pembangkit listrik. Berikut ini jenis-jenisnya. Nah, kita mulai dari pembangkit listrik yang paling terkenal dulu. Pasti kalian sering dengar yang namanya PLTN. Sebenarnya apa sih PLTN? Nah, PLTN itu adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Namanya saja pembangkit listrik tenaga nuklir, berarti dia memanfaatkan pembelahan inti uranium dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan daya listriknya. Nah, pembangkit PLTN ini adalah pembangkit listrik yang bisa dibilang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Misalkan
dari pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar seperti batu bara, minyak, gas, dan yang lainnya yang bisa mencemari udara kita, yang bisa menyebabkan pemanasan global dan juga menimbulkan hujan asam. Nah, kita lanjut. Pembangkit listrik yang kedua adalah pembangkit listrik tenaga uap. Berarti pembangkit ini memanfaatkan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang menyatu dengan batu bara serta minyak. Selain itu, PLTU ini adalah salah satu pembangkit yang kurang ramah lingkungan karena dia membuat atau berpotensi mencemari lingkungan udara kita. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau matahari. Nah, pembangkit ini berarti memanfaatkan panel surya yang disimpan dari energi panas matahari ke dalam baterai atau aki untuk digunakan sehari-harinya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan PLTA. Apa itu PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Berarti ia memanfaatkan air sebagai sumber. Selanjutnya ada PLTP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Berarti pembangkit ini memanfaatkan panas uap bumi yang berasal langsung dari perut bumi untuk menggerakkan turbin. Nah, karenanya PLTP ini biasanya dibangun di daerah pegunungan yang dekat dengan gunung api. Selanjutnya adalah PLTBM atau kita sebut pembangkit listrik tenaga biomasa. Nah, tenaga biomasa ini memanfaatkan bahan-bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik baik berupa produk maupun buangan. Contohnya biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, limbah pertanian, limbah hutan, dan juga bisa dari kotoran ternak. Nah, dari tadi kita sudah belajar tentang definisi listrik, jenis-jenis listrik, lalu juga jenis-jenis pembangkit listrik. Sebenarnya, apa sih manfaat dari listrik itu sendiri? Kalian juga pasti sudah tahu dong, dan pasti sudah merasakan begitu banyak manfaat dari listrik. Nah, di sini ada beberapa yang akan kita bahas. Di antaranya adalah penerangan. Jadi, sekarang kita sudah tidak takut lagi kalau malam itu gelap gulita seperti zaman dulu sebelum adanya listrik. Kalau sekarang sudah terang benderang walaupun di malam hari karena banyak lampu-lampu yang dipasang dengan memanfaatkan sumber listrik yang ada. Yang kedua adalah tenaga dan kendaraan. Jadi ada beberapa kendaraan yang sudah canggih itu menggunakan teknologi atau memanfaatkan energi listrik. Selanjutnya adalah dimanfaatkan untuk industri. Jadi sekarang ini banyak sekali pabrik-pabrik industri yang menggunakan teknologi yang memanfaatkan energi listrik tentunya untuk mempermudah kegiatan. Dan yang terakhir adalah sebagai pengisi daya baterai. Tentunya kalian pasti setiap hari mendapatkan manfaat listrik yang ini. Karena di zaman sekarang tidak lepas kalian dari yang namanya handphone, juga televisi, laptop, tablet, ataupun barang elektronik lainnya. Nah, berbicara tentang listrik juga kita harus tahu loh bagaimana cara memanfaatkan listrik dengan baik. Apa kalian tahu caranya? Ya, dengan cara berhemat. Jadi, kita harus berhemat karena listrik itu
berasal dari pembangkit-pembangkit listrik yang tentunya ada beberapa pembangkit listrik yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan pencemaran udara kita. Kita nggak mau dong kalau udara kita tercemar. Nah, sekarang coba kalian tuliskan 5 cara kalian dalam menghemat listrik atau memanfaatkan listrik dengan baik. Kalian tulis di buku tulis atau di kertas lembar, lalu difoto dan diupload di Google Form yang Ibu kirim. Baiklah, materi kita hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa mengerti. Dan marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.